Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Delina Darmayanti, NIM 201031161 dari jurusan TIKAB kelas AB. Nah, pada mata kuliah pengantar akuntansi ini, pada tugas pertemuan 9, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada apa sih perbedaan dari perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Yang kedua, akun apa saja yang digunakan pada perusahaan dagang. Yang ketiga, contoh dari perusahaan dagang itu apa sih? Yuk kita simak. Nah, untuk yang pertama itu, apa sih perbedaan dari perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa? Perusahaan dagang, perusahaan yang memperoleh produk, persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Nah, karena bentuk bahan jadi, otomatis tidak merubah bentuk apapun. Dan untuk dijual kembali, otomatis dia meraih keuntungan dong dari penjualan produk tersebut. Yang kedua itu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku. Nah, karena dia dari bahan mentah awal, itu otomatis seperti pabrik dan dia dari bahan mentah diolah menjadi sebuah produk dan dijual untuk nilai jual yang lebih tinggi. Nah, untuk perusahaan jasa, karena jasa otomatis dia tidak menjual produk berbeda dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Karena dia jasa otomatis tidak terlihat ya, dan produk mereka itu terlihatnya berupa hasil jasa. Sehingga dalam pencatatan akuntansi mereka hanya akan terlihat pada bagian persediaan dan pembelian saja. Contohnya itu dari perusahaan jasa itu seperti Persero, Garuda Jasa Marga itu, dan ada bank, ada rumah sakit, ada hotel, dan yang lain-lain yang menjual jasa. Nah, untuk ini ada perbedaan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan jasa dari segi persediaan dan harga. Dari segi persediaannya itu, perusahaan dagang, karena dia menjual produk, otomatis ada barang dagangnya dong, gitu. Dan perusahaan manufaktur, ada bahan baku, persediaan dalam proses produksi, persediaan bahan pembantu, persediaan barang jadi. Nah, untuk perusahaan jasa, karena jasa tidak menjual produk, otomatis tidak memiliki ketersediaan apapun. Dan untuk dari segi harga, perusahaan dagang itu ada HPP, harga pokok penjualan, suatu produk untuk meraih keuntungan. Begitu juga perusahaan manufaktur, ada HPP-nya, harga pokok penjualan, karena untuk mendapat keuntungan dari suatu bahan baku yang dia olah. Nah, untuk perusahaan jasa, tidak ada harga pokok penjualan, karena dia menjual jasa dan tidak menjual produk, tetapi dia memiliki harga tergantung dari tingkat kesulitannya dalam melakukan jasa tersebut. Selanjutnya ada jenis akun perusahaan dagang. Ada berapa jenis akun sih di perusahaan dagang? Kita cari tahu aja langsung. Ada 8 jenis akun perdagangan. Ada yang pertama itu akun pembelian. Karena akun pembelian, otomatis mencatat pembeliannya dong. Nah, semua barang yang dibeli perusahaan itu dicatat, tetapi tidak semua pembelian itu dicatat, hanya berupa pembelian barang. Nah, untuk akun penjual, semua barang yang dijual, baik perantara lain, itu dicatat. Nah, untuk yang ketiga itu ada akun persediaan. Akun persediaan itu mencatat persediaan jumlah barang dalam suatu perusahaan. Yang keempat itu ada akun harga pokok penjualan atau HPP ya. Pencatatan untuk harga barang yang akan dijual jika suatu waktu harga pasar berubah. Jadi kita bisa melihat harga pokok yang sebelumnya kita jual itu dengan harga yang sepantasnya agar mendapat keuntungan. Yang kelima itu ada akun potongan tunai. Karena potongan tunai itu seperti diskon,
Jadi, pencatatan ketika konsumen mendapatkan potongan harga. Untuk yang keenam itu ada akun potongan pembelian. Nah, ini ada pencatatan ketika mendapatkan potongan harga dari supplier, produsen, atau pemilik aslinya dari barang tersebut. Contohnya seperti pabriknya langsung itu, karena kita membeli banyak barang, otomatis mendapat diskon atau potongan harga. Nah, maka dari itu kita harus mencatat potongan harga tersebut. Nah, untuk yang ketujuh itu ada akun retur penjualan. Pencatatan barang apa saja yang dilakukan konsumen, agar kita bisa mencatat stoknya berapa. Jadi kita harus mencatat penjualannya juga. Itu kita lakunya berapa. Nah, untuk yang ke-8 itu akun beban pemasaran. Karena beban pemasaran itu otomatis semua perusahaan itu memiliki beban ya, seperti beban sewa, beban listrik, beban air, yang seperti itu, beban pajak. Nah, itu tuh harus dicatat dan berbeda ya dari stok barang, karena itu beban jadi di luar dari stok barang. Nah, untuk yang ketiga itu ada contoh perusahaan dagang. Contohnya apa aja sih dari perusahaan dagang? Yang pertama itu toko. Karena perusahaan dagang ini menjual produk untuk menghasilkan keuntungan, jadi ada toko, ada swalayan, minimarket, itu seperti Indomaret dan Alfamart yang biasa kita lihat. Yang keempat itu ada showroom motor atau mobil. Yang kelima itu ada warung, yang keenam juga ada pasar. Karena mereka menjual produk untuk mendapat keuntungan. Walaupun sedikit, tapi karena setiap orang pasti ada yang membeli banyak, ada yang membeli sedikit. Jadi keuntungannya itu kita bisa hitung berapa. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf sekali kalau ada salah kata, ada salah pengucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.